Teman-teman, sebelum kita memulai perjalanan sunyi ini, tarik napas dalam dan biarkan dirimu hadir sepenuhnya. Hari ini aku ingin mengajakmu masuk ke ruang yang jarang kita kunjungi. Ruang kesunyian, tempat di mana langit berbisik pada hati yang mau mendengar. Jangan berhenti di tengah jalan, karena setiap kata di sini dirangkai untuk membuka lapisan terdalam dirimu. Dengarkan sampai akhir, dan setelah itu bagikan di komentar. Apa yang paling menggugahmu? Apa suara hatimu yang selama ini kau abaikan? Aku ingin membaca kisahmu, mendengar suaramu. Karena perjalanan ini bukan hanya milikku, tapi juga milikmu. Bab 1. Kesunyian yang menyingkap tabir. Dalam keheningan yang paling dalam, di saat dunia seolah berhenti berputar dan segala bunyi mereda, ada sebuah ruang rahasia yang terbuka hanya bagi mereka yang berani merenung. Kesunyian bukanlah sekadar ketiadaan suara, melainkan sebuah panggilan yang lembut untuk menyusuri lorong-lorong terdalam jiwa, tempat segala lapisan kebohongan dan topeng yang kita kenakan sehari-hari mulai terlepas satu persatu. Di sana, dalam diam yang sunyi, kita diundang untuk bertemu dengan diri sejati, yang selama ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk pikiran dan kegelisahan. Kesunyian dengan kelembutan dan keteguhannya menyingkap tabir yang menutupi pandangan batin, membuka ruang agar kita mampu menyentuh hakikat hidup yang sering luput dari perhatian. Ketika kebisingan dunia luar membanjiri indera dan mengacaukan ketenangan hati, kita seringkali terlupa bahwa suara paling penting justru bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam diri sendiri. Kesunyian adalah hadiah yang menghadirkan kesempatan untuk menyimak bisikan halus jiwa yang selama ini tenggelam oleh gemuruh pikiran dan tuntutan dunia. Dalam ruang yang sunyi ini, kita menemukan bahwa peringatan dan petunjuk langit tidak datang dengan ledakan atau teriakan, melainkan dengan nada-nada lembut yang hanya bisa didengar oleh hati yang terbuka. Disinilah tempat di mana setiap bisikan makna jatuh seperti butiran embun, meresap perlahan ke dalam setiap lapisan kesadaran, mengajak kita untuk berhenti sejenak dan memahami arah yang sesungguhnya. Namun untuk mencapai kedalaman kesunyian seperti ini, diperlukan keberanian yang tidak sedikit. Karena dalam keheningan itu, kita tidak hanya bertemu dengan kedamaian, tetapi juga dengan bayang-bayang yang selama ini kita sembunyikan. Rasa takut, penyesalan, bahkan luka yang membekas dalam jiwa. Kesunyian memaksa kita untuk jujur pada diri sendiri, mengizinkan kita merasakan apapun yang selama ini terpendam tanpa harus melarikan diri atau menutup mata. Melalui proses ini, kita belajar bahwa kesunyian bukanlah sebuah ruang untuk melarikan diri dari realitas, melainkan arena suci di mana transformasi sejati dimulai. Dalam kerendahan hati dan ketulusan, jiwa mulai membuka diri pada pelajaran yang lebih besar yang hendak disampaikan langit. Lebih jauh lagi, kesunyian membawa kita pada pemahaman bahwa tidak ada sesuatu yang benar-benar hilang. Hanya saja kita perlu belajar cara mendengar dengan cara yang berbeda. Di balik sunyi ada percakapan agung antara manusia dan semesta, antara hati dan alam yang jarang kita sadari. Setiap detik hening adalah kesempatan untuk memperdalam hubungan ini, untuk menyelaraskan irama batin dengan denyut alam semesta. Ketika kita membiarkan diri larut dalam kesunyian, kita mulai merasakan kehadiran yang lebih besar dari diri sendiri. Sebuah kehadiran yang penuh kasih, lembut, namun penuh kekuatan, yang terus mengingatkan dan menuntun kita agar tidak tersesat dalam keramaian dunia yang fana. Akhirnya, kesunyian adalah guru yang paling setia dan bijaksana, meski sering kita abaikan atau takuti. Ia tidak menawarkan jawaban instan atau solusi mudah, tetapi menyediakan ruang bagi kita untuk menggali, bertanya, dan menemukan makna yang lebih dalam. Dalam setiap keheningan yang diterima dengan terbuka, kita menanam benih-benih kebijaksanaan yang akan tumbuh perlahan, mengakar kuat di dalam hati. Dari dalam kesunyian inilah, peringatan langit mulai terdengar, lembut namun tak terelakkan, mengingatkan kita akan perjalanan hidup yang sejati, penuh dengan keheningan, pengertian, dan cinta yang tak berujung. Bab 2. Bisikan langit dalam hati yang bersih. Di dalam hati yang tenang, suara langit menetes seperti hujan yang sabar membasahi tanah kesadaran yang kering.
Namun tak semua hati mampu menampung pesan itu, sebab banyak yang tercemar oleh amarah, iri, kesombongan, dan keinginan yang tak pernah puas. Untuk mendengar peringatan langit, kita mesti membersihkan ruang batin dari kotoran-kotoran yang menutup kepekaan. Proses ini bukan sekadar menahan diri dari kesalahan, tetapi sebuah usaha lembut namun tegas untuk memurnikan niat dan membuka diri pada kebenaran. Dalam hening yang bersih, kita seperti danau tenang yang memantulkan wajah langit tanpa distorsi, dan di sanalah sabda ilahi menampakkan maknanya dengan jernih. Banyak orang mengeluh tak pernah mendapat petunjuk, padahal yang menutup telinga batin adalah dirinya sendiri. Kita sering sibuk menuntut tanda yang besar dan dramatis, lupa bahwa langit lebih sering berbicara lewat hal-hal kecil yang penuh cinta. Senyum yang tulus, tangisan penyesalan, doa di tengah malam, bahkan keheningan yang menggigilkan hati, semuanya adalah media untuk menurunkan pesan bagi yang mau mendengar. Namun hati yang keras menolak semua itu. Ia menertawakan kelembutan, menolak introspeksi, dan akhirnya menjadi tuli pada suara-suara halus yang justru menyelamatkan. Karena itu, perjalanan mendengar peringatan langit selalu dimulai dari melembutkan hati dengan kejujuran yang tak dibuat-buat. Sejarah manusia menyimpan banyak contoh mereka yang mendengar bisikan langit bukan di tengah kegemilangan, melainkan dalam sepi yang menundukkan. Nabi, wali, orang-orang bijak, mereka meneteskan air mata dalam sujud panjang, menyingkirkan kesombongan dengan tangis pengakuan, dan menemukan petunjuk dalam diam yang pasrah. Bukan karena mereka istimewa sejak lahir, tetapi karena mereka bersedia membersihkan hati dari keinginan menonjolkan diri. Mereka tidak menuntut wahyu besar untuk membenarkan nafsu, tetapi rela menerima petunjuk sekecil apapun untuk menata langkah. Dari hati yang bersih inilah, cinta langit turun seperti hujan yang sabar, menumbuhkan kebijaksanaan yang tak lekang oleh waktu. Namun membersihkan hati bukan pekerjaan sehari atau semalam. Ia adalah latihan yang panjang, melelahkan, dan kadang membuat kita ingin menyerah. Setiap hari kita harus melawan dorongan untuk membalas dendam, untuk merasa lebih baik dari orang lain, untuk mengumpulkan pujian. Membersihkan hati bukan sekadar ritual lahir, tetapi keputusan batin untuk terus-menerus merawat kepekaan, mengakui kesalahan, dan merangkul kelemahan tanpa membiarkannya menenggelamkan kita. Di tengah proses ini, kesunyian menjadi teman setia, tempat kita bisa mendengar dengan jujur semua yang kita sembunyikan dari diri sendiri. Akhirnya, ketika hati mulai bersih walau hanya sedikit, kita akan takjub pada betapa jelas dan lembut suara langit itu. Ia bukan teriakan, bukan ancaman, melainkan bisikan penuh kasih yang menuntun tanpa memaksa. Di sana kita temukan pengingat untuk memaafkan, untuk sabar, untuk tidak serakah, untuk mencintai tanpa syarat. Suara langit bukan monopoli siapapun. Ia tersedia bagi semua yang mau menyingkirkan tirai dari hatinya. Dalam sunyi yang hening, hati bersih menjadi alat penerima paling peka. Dan disitulah kita mendengar peringatan langit yang sejati, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membimbing kita pulang. Bab 3. Tanda-tanda yang turun dengan sabda diam. Kadang kita membayangkan pesan langit sebagai sesuatu yang megah dan mengguncang, penuh bunyi dan cahaya yang memaksa semua orang menoleh. Tapi langit sering memilih cara yang lebih halus, menurunkan tanda-tanda dalam bentuk sabda diam yang hanya bisa dibaca oleh jiwa yang rela hening. Dalam keheningan itulah makna sejati menetes perlahan. Bagai embun yang menghilang jika diganggu, sentuhan tergesa. Pesan langit tidak selalu hadir dalam bentuk kata-kata, tetapi juga dalam peristiwa yang tampak sederhana, kebetulan yang menuntun, bahkan dalam rasa sesak di dada yang memaksa kita merenung. Dalam sunyi, kita belajar bahwa bahasa langit bukan hanya bunyi, tapi juga keheningan yang kaya makna. Kita hidup di zaman yang memuja kebisingan, suara keras lebih didengar, tampilan mencolok lebih dianggap penting. Tapi pesan langit menolak panggung semacam itu. Ia memilih jalan yang sunyi, memeluk yang lembut, membisik pada hati yang rela melepas kesombongan. Mereka yang tak mau menurunkan suara batinnya takkan pernah menangkap nada lembut itu. Maka perjalanan mendengar sabda diam bukan soal menunggu wahyu besar yang menakutkan, tapi belajar mendengarkan hal-hal kecil
yang diabaikan oleh mata yang sibuk. Angin yang berhembus di pagi hari, suara tangis anak yang meminta perhatian, atau tatapan mata yang penuh pengertian. Semua bisa jadi pesan yang menuntun jika kita mau menenangkan pikiran. Namun untuk membaca sabda diam, kita harus menyingkirkan hasrat untuk memaknai segala sesuatu sesuai nafsu sendiri. Pesan langit tidak tunduk pada kemauan kita. Ia tak bisa dipaksa sesuai rencana atau dijadikan alasan untuk membenarkan keinginan. Justru ia menantang kita untuk melepaskan ego, mendekat dengan rendah hati, dan mendengarkan dengan kesabaran. Dalam diam kita diuji. Apakah kita mau mendengar hanya untuk merasa benar atau untuk benar-benar berubah? Sabda diam adalah cermin yang memantulkan diri kita apa adanya, tanpa hiasan atau dalih. Dalam kesunyian yang tulus dijaga, seseorang mulai belajar membaca bukan hanya kata, tapi juga isyarat. Ia memahami bahwa pesan langit tidak selalu memberi jawaban instan, melainkan mengundang proses penemuan yang lambat dan mendewasakan. Kita melihat ini pada orang-orang bijak yang tidak cepat menghakimi, tapi bersedia merenung sebelum berbicara. Mereka paham bahwa sabda dia mengajarkan kebijaksanaan yang tak bisa dipelajari lewat buku saja. Alam menjadi kitab yang terbuka, manusia lain menjadi pelajaran yang hidup, dan diri sendiri menjadi ladang yang harus digarap dengan sabar. Maka jika kita merasa langit terlalu diam, barangkali bukan karena ia tak berbicara, tapi karena kita terlalu bising untuk mendengar. Dalam diam yang diterima sepenuh hati, kita menyediakan bejana untuk menampung hujan makna yang selalu turun. Sabda diam adalah undangan untuk menenangkan gelombang pikiran, menundukkan ego, dan mendengarkan dengan cinta. Ia bukan pesan yang ingin menakut-nakuti, tetapi ingin membimbing kita pulang ke hakikat. Dan di sana, di sunyi yang penuh penerimaan, kita temukan bahwa langit tak pernah berhenti berbicara. Bab 4. Menghadapi ketakutan akan sunyi. Banyak orang gemetar saat diminta berdiam sejenak, bukan karena mereka membenci sunyi itu sendiri, melainkan karena takut pada apa yang muncul di dalamnya. Kesunyian menyingkap lapisan yang biasanya disembunyikan rapat-rapat di balik kesibukan. Rasa bersalah yang tak terucapkan, luka lama yang belum sembuh, kegagalan yang masih membekas. Ia memaksa kita menatap diri tanpa hiasan, tanpa dalih, tanpa suara-suara lain yang bisa kita salahkan. Namun disinilah letak keajaibannya. Kesunyian bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengundang kita kembali pada kejujuran paling mendasar, pada pertemuan yang menakutkan tapi perlu dengan diri sendiri yang sejati. Dalam gemuruh hidup sehari-hari, kita lihai menciptakan topeng untuk menenangkan orang lain dan menipu diri sendiri. Kita meyakinkan diri bahwa kita baik-baik saja, kuat dan tak tersentuh. Tapi saat sunyi datang, semua topeng itu runtuh. Di sana hanya ada kita dengan segala ketakutan, kelemahan, dan kerinduan yang tak pernah kita akui. Banyak yang memilih lari, mencari kebisingan baru, membenamkan diri dalam distraksi, atau menolak merenung sama sekali. Tapi pelarian itu hanya menunda pertemuan yang tak terhindarkan. Karena cepat atau lambat, hidup akan menuntut kita menghadapi diri sendiri. Dan kesunyian adalah tempat paling jujur untuk memulai. Kesunyian tidak pernah bermaksud menakut-nakuti. Ia adalah ruang aman di mana kita bisa menangis tanpa dihakimi, mengakui tanpa dipermalukan, memaafkan diri tanpa syarat. Ia tidak memaksa kita menjadi sempurna, hanya meminta kita jujur. Dalam hening, kita belajar memeluk bagian diri yang kita benci, menenangkan luka yang kita abaikan, dan perlahan mengurai benang kusut yang membuat kita terjebak pada kesalahan yang sama. Di sanalah langit membisikkan peringatan, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai pelita kecil yang menuntun langkah ke arah yang lebih terang. Bagi mereka yang berani menapaki jalan sunyi, kesunyian berubah menjadi taman yang meneduhkan. Di sana kita menemukan rasa lega setelah mengakui beban yang selama ini dipikul sendirian. Kita mendengar kembali suara hati yang lama kita bungkam. Dan lebih dari itu, kita mendengar bisikan lembut langit yang selama ini tertutup oleh kebisingan, nafsu dan ego. Sunyi menjadi perantara untuk berdialog dengan yang lebih besar dari diri kita. Bukan sebagai hamba yang hina,
tetapi sebagai jiwa yang ingin dipeluk dan diarahkan dengan kasih. Akhirnya, menghadapi ketakutan akan sunyi adalah syarat untuk benar-benar mendengar peringatan langit. Bukan sekadar mendengar untuk menuruti, tapi mendengar untuk memahami, untuk berubah, untuk menjadi lebih manusiawi. Kesunyian adalah panggilan pulang pada hakikat kita, tempat di mana kelemahan bukan dosa, tapi pintu menuju pengampunan. Dalam keheningan yang diterima dengan kerelaan, kita mendengar suara yang paling kita butuhkan. Suara yang mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri, bahwa bahkan dalam rapuhnya hati, langit tetap setia membimbing. Bab 5. Peringatan yang dibisikkan melalui ujian. Dalam hidup yang penuh ketidakpastian ini, tak ada yang benar-benar lepas dari luka dan kehilangan. Ujian datang tidak dengan aba-aba, tidak memilih waktu, tidak menyapa terlebih dahulu. Ia datang seperti hujan di malam buta, membasahi segalanya, bahkan yang sudah lama kita jaga dengan ketat. Namun apa yang tampak sebagai bencana bagi sebagian orang, bisa jadi adalah bisikan penuh kasih bagi jiwa yang mau mendengarnya. Langit tidak selalu memperingatkan lewat firman yang lantang. Seringkali ia memilih cara yang lebih tajam, membisikannya melalui kegagalan, kekecewaan, bahkan runtuhnya semua yang pernah kita yakini kuat. Dan di sanalah, dalam guncangan itu, suaranya menjadi sangat jelas. Bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyadarkan. Ujian membuka ruang yang selama ini tertutup rapat. Ketika semua berjalan sesuai rencana, kita jarang bertanya, jarang merenung, bahkan jarang bersyukur. Tapi saat sesuatu diambil dari genggaman, saat satu demi satu runtuh di depan mata, hati kita tiba-tiba terbuka lebar. Dalam keadaan rapuh itulah, kesadaran menetes. Kita mulai melihat ke dalam, bertanya dengan jujur, menangis bukan karena lemah, tetapi karena sadar betapa selama ini kita jauh. Ujian bukan hukuman, tapi pintu rahmat. Ia memaksa kita menghadap cermin, bukan untuk menghina diri, tapi untuk mengingatkan bahwa kita butuh dipeluk oleh makna yang lebih besar dari pencapaian duniawi. Kita sering membenci ujian, padahal ujianlah yang memperhalus jiwa. Ia mengikis kerak yang menutup hati, merobohkan menara ego yang kita bangun bertahun-tahun, dan mempertemukan kita kembali dengan sisi manusia kita yang paling jujur. Langit tahu bahwa tanpa kesulitan, manusia sering lupa arah. Maka ujian hadir bukan sebagai musuh, tapi sebagai penanda. Ia datang dengan satu pesan sederhana. Berhenti sejenak, lihat kemana kau melangkah. Bagi mereka yang bersedia merenung, pesan ini menjadi kompas. Bagi yang menolaknya, ia akan terus datang dengan bentuk yang berbeda, hingga pelajaran itu benar-benar diterima. Dalam kesunyian yang tercipta setelah badai, biasanya muncul pemahaman yang baru. Kita menyadari bahwa yang selama ini kita pegang erat, ternyata bisa hilang dalam sekejap. Kita belajar melepaskan, bukan karena menyerah, tetapi karena sadar bahwa menggenggam terlalu erat bisa menyakiti. Kita belajar bahwa kehilangan bukan akhir segalanya, tapi awal dari kebijaksanaan. Dan lebih dari itu, kita mulai mendengar suara langit yang tidak pernah pergi, hanya saja selama ini tertutup oleh kesombongan kita sendiri. Ujian menghaluskan telinga batin kita, membuatnya lebih peka terhadap pesan yang hanya bisa didengar dengan kerendahan hati. Maka saat ujian datang, jangan hanya berdoa agar ia cepat berlalu. Berdoalah juga agar hati kita cukup lapang untuk mendengarkan apa yang ia sampaikan. Mungkin bukan kenyamanan yang kita butuhkan saat itu, tapi kejelasan. Mungkin bukan jawaban yang kita tunggu, tapi kesadaran. Dan dalam kesadaran itulah, kita mulai paham bahwa peringatan langit bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipeluk. Karena dalam setiap luka yang disampaikan dengan lembut oleh langit, tersembunyi pelajaran yang hanya bisa ditemukan oleh jiwa yang berani mendengar. Bab 6. Menyadari hadirnya tanda dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita membayangkan bahwa pesan langit hanya turun pada saat-saat istimewa, di tempat-tempat suci, atau kepada orang-orang terpilih yang dianggap suci. Padahal sesungguhnya, tanda-tanda itu hadir setiap hari, menyusup ke dalam rutinitas paling biasa. Suara langit bukan hanya terdengar di tengah sunyi malam yang hening, tetapi juga di pasar yang riuh, di rumah yang sederhana, bahkan di jalanan yang kotor dan berdebu.
Namun, hanya hati yang mau menunduk dan memperhatikan yang akan menyadari pesan itu. Karena langit tidak pernah lelah mengingatkan, meski kita sering menutup mata dan telinga pada kehadirannya yang lembut. Lihatlah bagaimana seorang anak kecil bisa mengajarkan keikhlasan hanya dengan senyumnya. Perhatikan bagaimana seseorang yang kau anggap remeh tiba-tiba menunjukkan kebaikan tanpa pamrih. Rasakan bagaimana udara pagi yang sejuk membelai kulitmu, seperti menenangkan kemarahan yang nyaris meledak. Semua itu bukan kebetulan yang hampa. Itu adalah surat-surat kecil dari langit, dikirim setiap hari untuk mengingatkan kita pada kesederhanaan cinta dan kasih sayang. Tapi kita terlalu sering terburu-buru, berlomba-lomba, sibuk membuktikan diri, hingga lupa membaca pesan-pesan kecil yang dikirimkan dengan cinta tak bersyarat. Ada kalanya peringatan langit datang dalam bentuk kegembiraan yang membuat kita bersyukur. Namun tidak jarang ia hadir dalam bentuk kehilangan yang memaksa kita menilai ulang prioritas. Kita diminta belajar dari ketidaksempurnaan dunia, bahwa yang kita cintai bisa pergi, yang kita banggakan bisa runtuh, dan yang kita benci kadang menjadi guru paling sabar. Dalam setiap peristiwa, ada makna yang menunggu untuk dibaca dengan hati yang tenang. Namun bagi mereka yang keras kepala, tanda-tanda itu hanya dianggap kebetulan atau bahkan gangguan. Padahal ia adalah sapaan lembut yang ingin menyelamatkan kita dari kesalahan yang sama. Belajar membaca tanda-tanda langit bukan berarti menjadi parno atau berprasangka buruk pada hidup. Itu justru mengundang kita untuk peka pada makna yang lebih dalam di balik segala kejadian. Kita diajak untuk berhenti menilai hanya dengan mata kepala, tetapi juga dengan mata hati. Mengapa hari ini aku gagal? Mengapa orang itu menyakitiku? Mengapa aku menangis sendirian malam ini? Semua pertanyaan itu bukan kutukan, melainkan undangan untuk menyelami makna yang lebih luas. Dan dalam kesadaran yang perlahan tumbuh, kita mulai melihat bahwa hidup ini bukan sekadar rangkaian kebetulan, melainkan pesan yang terus-menerus disusun agar kita pulang ke arah yang benar. Pada akhirnya, kesunyian batin yang kita jaga menjadi kunci untuk menangkap pesan ini. Dengan hati yang tenang, kita mulai mendengar bahasa halus yang dulu kita abaikan. Kita belajar bersyukur bukan hanya saat diberi, tapi juga saat diambil. Kita belajar rendah hati bukan hanya saat jatuh, tapi juga saat dipuji. Kita menjadi murid yang setia membaca setiap halaman kehidupan tanpa melewatkan satupun makna. Dan di sanalah kita sadar bahwa langit selalu bicara. Peringatannya tidak selalu berupa petir yang menggelegar, melainkan seringkali hadir dalam senyap yang penuh kasih, menunggu kita mendengar dengan tulus. Bab 7. Melatih diri untuk menjadi pendengar yang sabar. Seringkali kita mendengar tanpa sungguh-sungguh mendengarkan. Kita menunggu orang selesai berbicara hanya untuk membalas, bukan untuk memahami. Begitu pula dengan pesan langit. Ia sering tenggelam bukan karena tak adem, tetapi karena kita tak sabar menanti dan menangkapnya. Melatih diri menjadi pendengar yang sabar adalah seni yang dalam, yang memerlukan kesediaan menahan diri, memadamkan ego, dan menyediakan ruang yang lapang untuk sesuatu yang lebih besar dari kemauan kita sendiri. Dalam diam yang terjaga, kita memberikan izin pada hati untuk mendengar dengan cara yang lebih murni, bukan menilai, bukan membantah, hanya hadir sepenuhnya. Kesabaran dalam mendengar bukan berarti pasif atau lemah. Justru disitulah letak kekuatan sejati manusia yang rela menahan gelora pikiran dan menunda penghakiman. Saat kita benar-benar mendengarkan, kita menghargai lawan bicara, menghormati kehadiran orang lain, dan lebih dari itu, menghormati kebenaran yang mungkin tak sesuai dengan keinginan kita. Hal yang sama berlaku pada saat mendengar peringatan langit. Kita diajak menenangkan diri, menunggu pesan itu tiba dalam bentuk yang tak selalu sesuai harapan, dan merangkainya dengan kebijaksanaan yang sabar. Karena kebijaksanaan sejati jarang datang dalam tergesa. Untuk menjadi pendengar yang sabar, kita perlu membiasakan keheningan dalam diri. Tidak semua pertanyaan perlu langsung dijawab. Tidak semua tuduhan perlu dibalas. Kita belajar berhenti sejenak sebelum berbicara, menarik napas dalam sebelum bereaksi. Dalam ruang jeda itulah kita mendengar gema suara batin yang biasanya kalah oleh kebisingan emosi.
Dan lebih jauh lagi, di dalam jeda itulah suara langit bisa terdengar. Pelan tapi pasti. Ia tak pernah memaksa, hanya menunggu kita siap menyambutnya dengan hati yang lapang. Kesabaran juga berarti bersedia melewati ketidaknyamanan. Mendengar peringatan langit seringkali menohok sisi rapuh kita, menyingkap kelemahan yang kita sembunyikan. Tidak mudah mendengar bahwa kita salah, bahwa kita perlu berubah, bahwa kita tidak sekuat atau sepintar yang kita kira. Tapi hanya dengan menerima ketidaknyamanan, itulah kita bisa tumbuh. Mereka yang berani mendengar dengan sabar akan menemukan pelajaran yang lebih dalam daripada yang hanya memuaskan telinga. Mereka tidak sekadar ingin dihibur, tetapi rela dibimbing meski lewat kata yang pahit. Pada akhirnya menjadi pendengar yang sabar adalah sikap hidup yang menghormati proses. Ia adalah pengakuan bahwa kita tidak selalu tahu segalanya, bahwa kebenaran sering tersembunyi di balik kesunyian. Dalam latihan mendengar, kita membentuk hati yang lembut namun kuat, lapang namun tegas. Dan dari hati seperti inilah peringatan langit turun dengan damai, tidak untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menuntun kita pulang ke tempat paling hakiki, kejujuran pada diri sendiri dan kasih sayang pada semua yang hidup. Bab 8. Menerima pesan langit dengan kerendahan hati. Tidak semua orang siap mendengar peringatan langit, karena mendengar berarti bersedia diubah. Pesan yang turun dari langit seringkali menuntut kita untuk melepas gengsi, menanggalkan pendapat yang kita anggap mutlak benar, bahkan meminta kita mundur selangkah agar tak melukai orang lain. Kerendahan hati adalah kunci untuk memahami pesan itu. Tanpa rendah hati, setiap nasihat terdengar seperti serangan, setiap kritik terasa seperti hinaan. Padahal pesan langit tak pernah bermaksud menjatuhkan, melainkan membangunkan kita dari tidur panjang kesombongan. Dan hanya jiwa yang bersedia merunduk yang mampu melihat cahaya, meski ia turun dalam bentuk kata-kata yang keras. Kerendahan hati mengajarkan kita untuk tidak merasa selalu benar. Ia melatih kita mendengar dengan niat memahami, bukan membantah. Pesan langit jarang memanjakan. Ia menuntun kita pada jalan yang lebih sulit, lebih sunyi, dan kadang lebih sepi. Tapi disitulah kemurnian niat diuji. Apakah kita mau berjalan bukan demi pujian atau pengakuan, tapi demi kebenaran itu sendiri? Mereka yang rendah hati tak malu mengakui kebodohan, tak gengsi belajar dari siapapun, bahkan dari anak kecil atau orang yang dianggap hina. Karena mereka tahu, langit berbicara lewat siapa saja, tanpa pandang status atau gelar. Sering kita menganggap kita sudah cukup tahu. Kita menutup telinga pada nasihat karena merasa lebih pintar, lebih berpengalaman, lebih dekat pada kebenaran. Namun kesombongan itu seperti tembok tebal yang memantulkan kembali suara langit sebelum sempat meresap ke dalam hati. Pesan langit tak bisa menembus dinding keangkuhan. Ia menunggu di luar sabar hingga kita sendiri merobohkan tembok itu dengan kerendahan hati. Saat itu barulah kita mendengar dengan sebenar-benarnya, bukan untuk menghakimi tetapi untuk memperbaiki diri. Kerendahan hati juga berarti berani mengakui kelemahan. Tidak semua yang kita rencanakan berjalan baik. Tidak semua yang kita yakini benar ternyata membawa kebaikan. Dalam kesadaran itu, kita belajar menerima teguran sebagai anugerah, bukan hukuman. Kita tak lagi melihat ujian sebagai musibah semata, tapi sebagai jalan pulang pada kesadaran yang lebih murni. Mereka yang rendah hati tahu bahwa kemuliaan bukan terletak pada berapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa dalam kita bersujud. Pesan langit menuntun kita menjejak bumi dengan rasa syukur, menatap langit dengan penuh harap. Akhirnya, mendengar peringatan langit dengan rendah hati bukan sekadar mendengar suara, tapi juga merasakan sentuhan kasih yang membimbing kita ke arah yang lebih baik. Ia bukan cambuk yang menyakiti, tetapi tangan yang menuntun kita agar tak tersesat. Dalam kesunyian yang dipenuhi kerendahan hati, pesan itu turun seperti hujan di tanah kering, menyuburkan jiwa, menenangkan amarah, menumbuhkan kebijaksanaan. Dan di sanalah kita temukan ketenangan sejati, saat kita mau mendengar tanpa merasa lebih tinggi, dan rela berubah tanpa menuntut dunia berubah lebih dulu. Bab 9. Ketika langit tidak menjawab. Ada masa di mana kita berdoa dengan air mata, menunggu dengan harapan, namun jawaban tak kunjung datang. Kita menatap langit yang diam,
dan hati mulai bertanya-tanya. Apakah aku tak layak didengar? Apakah langit telah berpaling? Diam semacam ini adalah peringatan yang paling sulit dipahami, karena ia tidak datang dengan kata-kata, tidak membawa pesan yang jelas, hanya senyap yang menusuk, menguji kesabaran dan iman kita. Namun di balik diam yang menggelisahkan itu, sebenarnya ada gerakan yang pelan dan dalam. Langit sedang bekerja dalam cara yang belum kita mengerti. Bukan karena ia jauh, tapi karena ia ingin kita tumbuh terlebih dahulu sebelum menerima jawabannya. Kita sering mengira bahwa jawaban harus datang dalam bentuk yang bisa segera dirasa, kelegaan, perubahan, penyelesaian. Tapi langit punya bahasa yang lebih luas dari logika kita. Ia tidak tergesa. Ia tidak tunduk pada waktu seperti kita. Maka ketika doa kita tak langsung dijawab, bukan berarti diabaikan. Barangkali yang sedang dibentuk bukan keadaan di luar, melainkan kekuatan di dalam diri kita. Ketika langit diam, ia sedang mengasah keteguhan hati kita, menguji seberapa tulus kita berharap dan seberapa dalam kita percaya pada kebaikannya, meski tak tampak. Dalam diamnya, langit sering mengajarkan pelajaran yang tak bisa diajarkan dengan kata-kata. Kita belajar menahan diri, menunggu dengan sabar, dan menggantungkan harapan hanya pada yang tak pernah mengecewakan. Kita belajar mengenali bahwa cinta sejati tak selalu menunjukkan dirinya lewat hadiah, tetapi juga lewat kesetiaan yang diam-diam menjaga. Dan dalam masa-masa sunyi itu, kita menemukan bahwa tidak semua pertolongan datang dalam bentuk perubahan. Kadang ia datang dalam bentuk kekuatan untuk bertahan. Dalam diam kita menemukan bahwa yang berubah bukan hanya nasib, tapi jiwa kita sendiri. Ketika langit tidak menjawab, itu bukan akhir, tapi awal dari pencarian yang lebih dalam. Kita mulai menelisik niat kita berdoa, apakah hanya karena ingin lepas dari masalah, atau karena rindu akan kedekatan yang tulus? Kita belajar bahwa yang paling berarti bukan hanya doa yang terkabul, tapi proses saat jiwa kita benar-benar menyerah dalam pelukannya. Kita mulai memandang diam itu bukan sebagai penolakan, tapi sebagai panggilan untuk masuk lebih dalam, tinggal lebih lama, dan berserah lebih dalam. Dan di sanalah, justru dalam keheningan itu, kita mulai benar-benar mendengar. Pada akhirnya, diam langit bukanlah ketiadaan cinta, tapi bentuk cinta yang paling dewasa. Ia tidak selalu memanjakan, tapi selalu membimbing. Ia membiarkan kita menemukan kekuatan yang kita kira tak kita miliki. Ia mempercayai kita untuk bertumbuh, bukan hanya sebagai peminta, tapi sebagai jiwa yang tangguh. Dan ketika akhirnya jawaban itu datang, kita tak hanya mendapatkan apa yang kita minta, kita telah menjadi seseorang yang lebih mampu menjaganya. Disitulah kita sadar, peringatan langit tidak selalu terdengar. Tapi saat ia diam, ia tetap hadir, menyentuh kita dengan cara yang lebih dalam daripada sekadar kata. Bab 10, menghimpun hikmah dari kesunyian. Kini setelah perjalanan panjang melalui keheningan, tangis, renungan, dan doa yang tak selalu dijawab seperti yang kita mau, kita mulai menyadari bahwa kesunyian bukan tempat kita hilang, tetapi tempat kita menemukan. Di sana, kita telah melihat sisi diri yang jarang kita akui, kelemahan, ketakutan, keinginan yang berlebihan. Tapi justru dengan melihat itu semua tanpa lari, kita menjadi lebih utuh. Kesunyian yang dulu menakutkan berubah menjadi sahabat setia yang selalu siap mendengar. Kita tak lagi membencinya, karena di sanalah kita mendengar suara hati dan bisikan langit yang tak pernah benar-benar meninggalkan kita. Kesunyian mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu tentang menaklukkan, tetapi juga tentang menyerah dengan penuh kesadaran. Menyerah bukan kalah, tapi memahami keterbatasan kita sebagai manusia, membuka ruang bagi Yang Maha untuk masuk dan menuntun. Dalam kesunyian kita belajar bahwa tidak semua keinginan harus terpenuhi, tidak semua harapan harus terwujud. Sekarang juga, kita menjadi lebih bijak memilih mana yang benar-benar penting, mana yang bisa dilepas. Kita mulai mengerti bahwa menerima bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi memahami kapan harus berjuang dan kapan harus tenang menanti waktu yang tepat. Dalam proses mendengar peringatan langit, kita tak hanya diajak untuk berubah demi diri sendiri. Kesunyian melatih kita untuk lebih peka pada kesedihan orang lain, lebih halus dalam menilai, lebih lembut dalam berbicara,
Kita belajar memandang orang lain bukan hanya lewat tindakannya, tapi juga luka yang barangkali membuatnya begitu. Kita menjadi pendengar yang lebih sabar, penanya yang lebih tulus, dan penenang yang lebih bijak. Karena kita tahu, sebagaimana kita mendambakan didengar oleh langit, orang-orang di sekitar kita pun mendambakan didengar tanpa dihakimi. Peringatan langit yang kita dengar dalam sunyi bukan sekadar teguran akan dosa, tetapi juga ajakan untuk tumbuh. Ia tidak membuat kita merasa hina tanpa harapan, melainkan mengingatkan bahwa kita bisa lebih baik. Dalam sunyi yang kita jaga, kita menanam benih-benih kebijaksanaan yang akan berbuah pada cara kita menjalani hidup. Kita mulai berjalan lebih pelan, tapi lebih mantap. Kita mungkin lebih banyak diam, tapi diam yang penuh makna. Kita tak lagi haus pengakuan, tapi haus kebenaran. Dan disitulah kita temukan ketenangan sejati saat kita berdamai dengan diri sendiri, orang lain, dan takdir yang menunggu. Akhirnya, perjalanan dalam kesunyian bukan sekadar latihan mendengar peringatan langit, tetapi juga latihan mencintai diri dan semesta dengan cara yang lebih murni. Kita sadar bahwa peringatan langit bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melindungi. Bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan. Dan di titik akhir perjalanan ini, kita tak lagi menuntut jawaban cepat, tetapi bersyukur atas kesempatan mendengar. Karena hanya dengan mendengar dengan sungguh-sungguh, kita bisa berjalan dengan lebih bijak, lebih damai, dan lebih siap menyambut apapun yang telah disiapkan langit untuk kita. Di dalam kesunyianmu, terdengar suara yang tak pernah berbohong. Dengarkan dengan hati yang lapang, karena di sanalah langit menuntunmu pulang, bukan dengan ancaman, tetapi dengan cinta.